Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yang saya hormati teman-teman dari kelas 1 PAIB. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi mata kuliah ilmu kalam secara online tentang pemikiran kalam Hambalisme menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan Muhammad Abdul Wahhab. Sholawat beserta salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu kalam tentang pemikiran kalam Hambalisme menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan Muhammad Abdul Wahhab. Adapun pembahasan materi akan disampaikan oleh Mbak Arofatun Hikmah, Mbak Alvina Rakista Cahyani, dan Mbak Tri Sevani Ramadanti. Kepada mereka saya persilahkan. A. Pengertian kalam menurut Ibnu Taimiyah. Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah mengikuti madhab dari Imam Ahmad bin Hambali. Menurut Ibrahim Madkur, pemikiran Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada naus atau Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Tidak memberikan ruang gerak kepada akal. 3. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Wasiat Al-Kubra. Yang kedua, Kitab Al-Nubuwat. Yang ketiga, Iqtidau Al-Sirati Al-Mustaqim. Yang keempat, Majmu'at Al-Rasail. Yang kelima, Al-Aqidat Al-Wasitiyah. Yang keenam, Risalat fi Al-Ijtihad bi Al-Qadar. Yang ketujuh, Al-Ma'alatu Al-Nasairiyah. Yang kedelapan, Al-Fatwa. Yang kesembilan, Risalat fi Ziyarah Al-Kubur. Yang ke-10, Al-Faruq baina Auliya Al-Rahman wa Auliya Al-Syaitan. Yang ke-11, Minhaj Al-Wusul ila Ilmi Al-Usul. Dan masih banyak karya lainnya yang tidak tercantum seperti di atas. B. Pengertian kalam menurut Ibnu Hazm. Di Andalus hanya terdapat pembicaraan tentang sebagian kecil ide-ide teolog Ibnu Hazm Al-Andalusi. Tampaknya masyarakat Andalus telah merasa cukup dengan mengikuti salah satu dari sekian banyak aliran kalam yang pernah lahir dan berkembang di dunia Islam belahan timur. Tanpa tertarik pembicaraan lebih jauh, tidak berkembangnya pemikiran dan aliran kalam atau teologi ini berarti bahwa informasi mengenai pemikiran dan aliran kalam tidak sampai ke Andalus. Bersamaan dengan ilmu keislaman lainnya, ilmu kalam ikut pula menyeberang ke dunia Islam belahan barat ini. Tokoh Ibnu Hazm ternyata mempunyai pengetahuan cukup luas tentang konsep dan aliran kalam.
yang pernah lahir di dunia Islam Timur. Hal ini terlihat terutama di dalam karya besarnya Al-Fishal yang banyak memuat pembahasan tentang kalam dan cukup banyak memberikan informasi mengenai bahkan mengkritik berbagai aliran kalam yang ada dan berkembang di dunia Islam. C. Pengertian kalam menurut Muhammad Abdul Wahab. A. Pokok-pokok pemikiran Muhammad Abdul Wahab yaitu 1. Yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang menyembah selain darinya telah dinyatakan sebagai musyrik. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada syekh, wali, atau kekuatan gaib. Orang Islam yang berperilaku demikian juga dinyatakan musyrik. 2. Menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai pengantar dalam doa dikatakan sebagai syirik. 3. Meminta syafaat selain kepada Allah adalah perbuatan syirik. 4. Bernazar kepada selain Allah merupakan syirik. 5. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. 6. Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah merupakan kekufuran. 7. Menafsirkan Al-Quran dengan takwil atau interpretasi bebas termasuk kekufuran. B. Pemikiran Muhammad Abdul Wahab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 adalah sebagai berikut. 1. Hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli ajaran Islam. 2. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. 3. Pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup. Demikian tadi pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Arfatun Hikmah, Mbak Trisevani Ramadanti, dan Mbak Alvina Rakista Cahyani. Kepada mereka saya sampaikan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.